Shalom semua jemaat Tuhan di SAB Shah Alam. Selamat pagi dan apa khabar semua? Saya berharap semua dalam keadaan yang sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Hari ini saya mengucap syukur bahawa kita semua sekali lagi dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah Ahad kita pada hari ini walaupun hanya secara alam maya. Baiklah, seterusnya saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil daripada Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Doa pagi untuk minta tolong. Mazmur Raja Daud ketika baginda lari daripada Absalom putranya. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku. Sangat banyak orang yang menentang aku. Mereka mengumpat dan berkata, Allah tidak akan menolong dia, tetapi Engkau, ya Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkau memberi aku kemenangan dan memulihkan semangatku. Aku berseru kepada Tuhan meminta pertolongan, dan dari bukitnya yang suci, dia menjawab aku. Aku berbaring lalu tidur dan sepanjang malam Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut terhadap beribu-ribu lawan yang mengepung aku dari segala jurusan. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, Allahku. Hukumlah dan lumpuhkanlah semua musuhku. Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Semoga dia memberkati umatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Antara perkara doa yang boleh kita doakan pada hari ini adalah terus doakan untuk pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan doakan juga khasnya kepada frontliner di negara kita supaya mereka tidak burn out dan depressed dalam melaksanakan tugas mereka merawat para pesakit di mana sahaja mereka berada. Dan kita juga terus doakan untuk proses vaksinasi untuk semua rakyat Malaysia. Bila semua rakyat Malaysia yang mengambil vaksin ini terus berada dalam keadaan yang sihat walaupun ada sedikit side effect, tetapi itu biarlah tidak memberikan kekangan kepada mereka untuk melakukan aktiviti seharian. Dan perkara doa kita yang kedua, terus doakan juga untuk pelayanan di semua gereja, terutamanya pada masa ini di mana hanya 3 orang sahaja yang dibenarkan untuk beribadah di dalam melakukan video ibadah Ahad. Biarlah mereka terus diberikan hikmat dan juga pengetahuan, kebijaksanaan untuk melakukan yang terbaik bagi gereja masing-masing. Dan seterusnya kita juga terus doakan untuk keadaan politik di negara kita. Kita semua tahu bahawa tiada satu pun yang terjadi dalam negara kita ini yang tidak Tuhan ketahui. Biarlah kita terus mendoakan supaya keamanan dan juga ketelusan dan integriti para pemimpin negara kita terus dalam tangan Tuhan. Dan kita juga terus doakan keamanan dan juga bagi semua rakyat di negara kita supaya mereka yang kehilangan pekerjaan akan mendapat pekerjaan, mereka yang menutup perniagaan akan mendapat punca pendapatan yang baru dan semuanya berjalan dengan lancar, dan juga tidak ada satu pun yang berada dalam kesusahan sehingga mereka tidak mendapat keperluan asas yang secukupnya. Kerana kita tahu pada masa ini, terutama pandemik COVID-19 ini, ramai yang tidak dapat bekerja kerana kekangan untuk arahan untuk duduk di rumah. Jadi kita berharap bahawa tidak ada pun seorang yang merasakan bahawa mereka sendirian, tapi sentiasa mempunyai rakan-rakan dan juga saudara mara yang dapat membantu dan memberi dorongan supaya mereka tidak putus asa di dalam kehidupan mereka. Dan seterusnya kita terus doakan kesyukuran bagi perpindahan gereja kita ke tempat yang baru. Biarlah Tuhan akan terus menyertai kita dan mencukupkan kita dalam menyediakan keperluan yang kita perlukan di bangunan yang baru ini. Dan mari kita berdoa. Saya akan aminkan doa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur Bapa sebab pada masa ini kami masih lagi diberikan kesempatan Tuhan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami Tuhan, biarpun hanya secara alam maya Bapa. Kami percaya Tuhan kerana rahmat-Mu Tuhan, kasih karunia Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk menggunakan Bapa media sosial ini sebagai satu platform untuk kami bersekutu dan belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkaulah Raja segala Raja ya Bapa.
Haleluya Yesus, kami menyerahkan Tuhan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia pada ketika ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada para frontliner Tuhan yang sedang bertugas di hospital atau di mana sahaja pusat-pusat kesihatan Tuhan di seluruh dunia dan khasnya di Malaysia Bapa. Berikan mereka penghiburan, kekuatan dan kesihatan yang baik. Tuhan, lindungi mereka daripada wabak penyakit ini Bapa, supaya mereka dapat melakukan yang terbaik Tuhan untuk para pesakit, supaya para pesakit dapat disembuhkan dan kembali kepada kehidupan mereka yang normal Tuhan. Dan kami juga Tuhan rindu Tuhan supaya pandemik ini Tuhan terus berlalu Tuhan secara total Bapa, terhapus secara total ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan hanya di dalam Engkau saja Tuhan kami mempunyai harapan untuk kembali ke kehidupan yang normal ya Bapa. Terima kasih Yesus, dan kami juga Tuhan turut menyerahkan Tuhan proses vaksinasi yang sedang dilakukan di dalam negara kami pada ketika ini Tuhan. Kami tahu ramai lagi dalam kalangan kami yang belum menerima vaksin Bapa. Tapi kami percaya Tuhan semuanya di dalam kawalan tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan proses pemberian vaksin ini akan terus berjalan dengan penuh ketelusan dan setiap rakyat Malaysia akan mendapat vaksin seperti yang telah dijanjikan oleh kerajaan kami Bapa. Biarlah Tuhan melalui vaksin ini kami akan mendapat antibody Tuhan untuk melawan pandemik ini ya Bapa, dan supaya kami boleh kembali kepada kehidupan kami yang normal. Kami juga ingin berdoa untuk kesyukuran untuk pindahan gereja kami ke bangunan yang baru. Kami percaya Tuhan Engkau telah membawa kami berpindah ke tempat ini Tuhan sesuai dengan masa yang telah Engkau berikan. Dan kami juga percaya Tuhan Engkau yang akan menyediakan segala keperluan kami seperti langsir untuk gereja baru kami dan juga partition dan juga kapet Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyediakannya bagi kami Tuhan, sesuai dengan yang Engkau kehendaki, yang terbaik bagi tempat ini ya Bapa. Biarlah ruangan ibadah ini Tuhan dapat digunakan semaksimum mungkin Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga Bapa, kami menyerahkan keadaan politik di dalam negara kami pada ketika ini Tuhan. Engkau melihat segala yang terjadi dalam negara kami Bapa. Kami percaya Tuhan semuanya di dalam kawalan Engkau Bapa. Engkau akan memberikan keamanan bagi negara kami ya Tuhan. Dan juga Engkau akan terus memberikan Tuhan integriti kepada para menteri untuk melakukan tugasan mereka Tuhan dengan sebaik mungkin ya Bapa. Biarpun Tuhan pada masa ini kami tidak dapat melihat ke arah mana tuju Tuhan hari politik yang terjadi dalam negara kami, tapi kami percaya Tuhan hanya dalam Engkau Tuhan kami mempunyai pengharapan Bapa. Biarlah Tuhan rancangan-Mu yang terjadi dan berlaku dalam negara kami Malaysia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami juga Tuhan mengucap syukur juga Bapa atas berkat yang telah diusahakan oleh netizen Tuhan yang membantu orang ramai yang dalam kesusahan pada ketika ini Tuhan, khasnya Tuhan yang kehilangan tempat tinggal dan juga pekerjaan Bapa, kekurangan keperluan asas Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan individu yang membantu ini berkecukupan Tuhan, dan terus supaya mereka boleh membantu lebih ramai lagi orang Bapa. Dan kami juga Tuhan menyerahkan para rakyat ataupun saudara mara kami yang kehilangan pekerjaan. Engkau akan terus memberikan mereka pekerjaan Tuhan, dan juga yang kehilangan punca pendapatan, Engkau akan terus memberikan mereka berkat dan kecukupan ya Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, kami semua Tuhan, terutamanya anak-anak-Mu yang percaya adalah di dalam bawah pemeliharaan-Mu Bapa, supaya kami tidak merasa kekurangan Tuhan. Kami tidak akan pernah merasa sendirian Tuhan semasa pandemik ini terjadi, di mana kami disuruh Tuhan untuk duduk di rumah Tuhan, tidak keluar dari rumah Bapa. Kami tahu keadaan ini Tuhan sedikit sebanyak Tuhan boleh memberi tekanan mental kepada kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan kami penghiburan dan kekuatan dan mengutuskan rakan-rakan kami Tuhan untuk berhubung dengan kami Tuhan, di mana saat kami merasa risau Bapa, merasa tertekan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau punya segala cara Tuhan untuk menghiburkan kami dan mencukupkan kami ya Bapa, kerana tidak mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami juga Tuhan menyerahkan ibadah ahad kami pada hari ini ke dalam tangan Engkau. Biarlah ibadah kami menjadi korban yang berbau harum Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa, kerana itu kerinduan kami yang terbesar untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur atas semuanya, syukur berdoa, amen. Seterusnya kita akan pergi kepada segmen pengakuan iman rasuli. Mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat tangan dalam kiraan 1, 2, 3.
Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, Anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Seterusnya, ruang ini saya serahkan kepada tim worship. Silakan. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apapun pergumulan yang kita alami pada hari ini, saya mau mengatakan bahwa ada satu pribadi yang sangat setia yang menolong kita dalam keadaan apapun. Pada pagi ini, mari kita bersama-sama naikkan. Dialah penolong yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Kita serahkan segala perjalanan hidup kita dan keadaan kita pada hari ini ke dalam tangan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena
Semua yang berada di rumah, mari kita angkatkan tangan bersama-sama. Kita adalah lebih dari pemenang. Amen. Semua anak-anak Tuhan yang berada di rumah, kita lambaikan tangan bersama-sama. Kita nyatakan Tuhan itu menang di atas segala keadaan kita pada hari ini. Dengan puji-pujian ini kita mengaku bahwa Tuhan itu menang di atas segala apapun keadaan kita pada hari ini. Amin. Yang bersedia, kita nyatakan bersama-sama. Hey. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua yang percaya, hey! Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua yang percaya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita naikkan bersama-sama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Umat yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Semua yang percaya, kita lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak jemaat semua, kita mengecapi dan melihat kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengecapi dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan bersama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah, Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Semua syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kita bertepuk tangan menyatakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Hey, begitulah bagi Tuhan kita. hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya Tuhan mengasihi kita. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, baru saya percaya kehidupan kita pada hari ini, sekiranya kita menyerahkan segalanya buat Tuhan kita, saya pasti kehidupan kita sangat indah. Dan mari kita naikkan bersama-sama. Tidak dapat kita pergi kemanapun ya, selain kita datang kepada Tuhan yang menjadi penyelamat kita, yang menjadi sahabat kita, yang menjadi Bapa kita, yang mendengar segala apapun pergumulan kita. Mari kita naikkan bersama-sama, menyatakan kesyukuran kita bahwa hidup di dalam Tuhan itu sangat indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
kesetiaan kami tidak dapat balas kesetiaan-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau mulia dan berharga bagi kami. Naikkan bersama-sama bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah kebaikan-Mu ya Bapa yang tidak pernah berlalu buat kami sampai selama-lamanya, dan besar pengorbanan-Mu bagi kami. Amin. Amin. Haleluya, kita sudah pun memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Seterusnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Frankie. Dengan ini saya menyerahkan tempat ini kepada Penatua Frankie. Dipersilakan. Shalom dan selamat sejahtera kepada semua jemaat. Mari kita berdoa sebelum kita belajar daripada firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di syurga, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk kami belajar daripada firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua, jamah hati kami, siapkan seperti tanah yang subur di mana firman Tuhan akan hidup dan tumbuh di dalamnya dan akan dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Buka mata dan telinga rohani kami, lindungi dan bungkusi kami dengan kuasa-Mu. Jauhkan kami daripada serangan kuasa-kuasa yang jahat. Dan Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Dan urapi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan hanya sebagai alat-Mu. Dan kami semua akan diberkati dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan nama Engkau akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara semua, pada pagi ini kita akan belajar daripada firman Tuhan yang bertemakan rahasia menjadi prajurit Yesus yang baik. Rahasia menjadi prajurit Yesus yang baik yang diambil daripada 2 Timotius 2 ayat 1 sehingga 7. Saya akan baca firman Tuhan ini. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam
Kristus Yesus, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara semua, menjadi pengikut Kristus merupakan suatu panggilan yang begitu indah bagi semua umat Tuhan. Karena kita tidak hanya menjadi jemaat yang hanya hadir setiap ibadah hari Minggu saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi prajurit Yesus atau pengikut Yesus yang baik untuk menghadapi berbagai macam peperangan rohani dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua bersetuju bahwa kehidupan kita adalah suatu perjuangan. Ini berdasarkan Efesus 6 ayat 12 yang berbunyi, kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa hidup kita tidak hanya hidup secara jasmani saja, tetapi hidup secara rohani, di mana ada roh-roh jahat yang harus dilawan dan dipatahkan pekerjaannya, yaitu dengan kuasa Tuhan Yesus. Iblis selalu menjalankan rencana jahatnya melalui berbagai macam masalah dan pencobaan yang kita hadapi, bahkan melalui kenikmatan dunia untuk dapat menjatuhkan umat Tuhan. Tanpa ada perlawanan dari umat Tuhan, maka umatnya akan terseret jatuh dalam dosa. Jadi bagaimana harus kita dapat menjadi umat Tuhan atau pengikut Tuhan atau prajurit Tuhan yang baik? Yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Kita harus selalu siap untuk berjuang, menderita dan patuh kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus, ya, di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini ibarat berada di medan peperangan. Kita harus terus berjuang mempertahankan iman dan berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya. Oleh demikian, dikatakan dalam Efesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Prajurit yang berjuang memfokuskan dirinya kepada peperangan yang sedang dihadapinya. Dia tidak boleh kehilangan fokus pada saat peperangan, karena jika kehilangan fokus sesaat sahaja, maka dia dapat kehilangan nyawanya dan merugikan seluruh pasukannya. Jadi apa yang diperintahkan oleh komandannya akan dijalankan dengan sepenuh hati tanpa pertanyaan ataupun keraguan sedikit pun. Prajurit akan fokus kepada perintah dan misi yang sedang dijalankan sehingga misi itu dapat berhasil. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita harus dapat memfokuskan
diri kita kepada Tuhan dengan menyingkirkan segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala macam pertanyaan yang mungkin muncul di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah komandan yang tahu persis tujuan dari perintah yang diberikan kepada kita. Dia tidak akan menjerumuskan kita dengan perintah-perintah yang diberikannya bagi kita. Maka ketika kita fokus untuk melakukan segala perintahnya dan percaya kepadanya dengan segenap hati kita, maka kita akan dapat menyelesaikan misi yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Kita akan dapat menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi setiap hari. Namun demikian, ketika kita mulai ragu dengan kebenaran dari firman-Nya dan segala janji Tuhan bagi kita, maka musuh atau iblis akan dapat dengan mudah mengalahkan kita dengan berbagai masalah yang menekan kehidupan kita, sehingga kita tidak dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Oleh demikian, hiduplah dalam kebenaran dan berkenan kepada Tuhan, maka kita akan menjadi prajurit yang baik di hadapannya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 26 ayat 3, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat menjadi prajurit yang baik atau pengikut yang baik bagi Tuhan Yesus? Ialah dengan memiliki disiplin. Disiplin merupakan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Semada orang itu adalah orang percaya atau tidak. Dan semua orang memerlukan disiplin, baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, di dalam persekolahan kita, di dalam community, ya, dalam pekerjaan, dan di mana-mana saja, ya. Disiplin adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan sangat penting. 2 Timotius 2 ayat 5 berbunyi, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Olahragawan tidak akan memperoleh mahkota sebagai juara jika dia tidak berlatih dengan bersungguh-sungguh. Maka diperlukan latihan yang bersungguh-sungguh, saudara. Jika dia bermalas-malasan dalam latihannya, ya, hari ini berlatih, hari esok tidak, dan sebagainya, dia tidak akan dapat menjadi seorang juara. Dan tingkat persaingan dalam sesuatu perlombaan atau pertandingan atau kejuaraan adalah sangat sengit atau sangat tinggi. Semakin berprestij sesuatu acara pertandingan, ya, seperti Olimpik, di peringkat antarabangsa, di peringkat dunia, ya, maka semakin tinggi pula tingkat persaingan yang ada. Dan tentunya latihan yang lebih mendalam dan intensif harus dilakukan. Untuk itu diperlukan yang disebut dengan disiplin, saudara. Disiplin dalam latihan akan memacu keterampilan dan kekuatan sang olahragawan sehingga dapat bersaing dengan penuh keyakinan pada saat pertandingan. Kedisiplinan dalam latihan juga akan meningkatkan stamina dalam bertanding. Demikian juga disiplin secara rohani juga sangat mustahab diperlukan agar kita dapat melawan si musuh, yaitu iblis. Ketika kita bermalas-malasan dalam membaca firman Tuhan, berdoa pribadi, mengikuti ibadah atau persekutuan dan sebagainya, maka kekuatan tubuh rohani kita akan menjadi lemah. Kita dapat dengan mudah dikalahkan oleh tipu daya si iblis.
Tetapi ketika kita melatih tubuh rohani kita dengan rutin dan disiplin setiap hari, maka tubuh rohani kita akan semakin kuat, semakin baik, semakin bertumbuh, dan semakin tangkas dalam menghadapi lawan kita, yaitu iblis dengan segala tipu muslihatnya. Oleh demikian, disiplin dalam ibadah akan memacu kehidupan rohani kita sehingga kita dapat menjadi prajurit Yesus yang baik dan kuat. Dan firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, maka kita harus tekun berlatih dan taat kepada peraturan yang telah ditetapkan untuk setiap olahragawan saat mengikuti pertandingan, karena jika tidak bermain menurut aturan pertandingan, maka kita akan disingkirkan atau disqualified ya dalam pertandingan tersebut. Demikian juga dalam kehidupan rohani kita. Kita harus patuh kepada peraturan, yaitu firman Tuhan. Selain itu, kita harus terus-menerus mendisiplinkan diri untuk tetap fokus kepada tujuan akhir kehidupan kita. Apakah tujuan akhir kehidupan kita? Dan ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sehingga 8. Dia dengan penuh keyakinan berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, itulah keyakinan Rasul Paulus, saudara. Dia dengan yakin berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik, telah mencapai garis akhir, dan telah tersedia baginya mahkota kehidupan. Ya, jadi itulah yang kita perlu fokuskan. Ya, itu adalah tujuan akhir kehidupan kita, yaitu untuk mendapat mahkota kehidupan yang sudah disediakan bagi kita. Mahkota ini adalah disebut Stefanos, ya, Stefanos, yaitu mahkota hasil perjuangan yang di dalamnya terkandung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Ya. Dan ketiga, saudara, bagaimana kita boleh menjadi pengikut atau prajurit yang baik bagi Tuhan Yesus? Adalah kita harus memiliki ketekunan, ya, seperti seorang petani. Terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani selalu menjalani pekerjaannya tanpa jemu-jemu, mulai dari menyiapkan tanah untuk bertani, kemudian membajaknya, menanaminya dengan benih tanaman, mengairi tanah pertaniannya, memberi baja, merawat, mengusir serangga yang mengganggu, sehingga pada akhir musim dia akan menuai hasilnya. Sebelum hasil yang dituai dijual, sang petani akan menikmati terlebih dahulu hasil yang dia dapat. Dia layak menikmati hasil kerja kerasnya selama satu musim tersebut. Pekerjaan yang dia lakukan ini tidak membuat dia bosan, saudara. Karena dari pekerjaan inilah dia mendapat penghidupan bagi dirinya dan keluarganya. Dia senantiasa tekun menjalankan pekerjaannya, walau berjemur dengan panas terik setiap hari, atau bahkan hujan yang tak menentu. Mungkin juga gangguan serangga.
yang dapat merusakkan tanaman dan sebagainya. Sang petani yakin bahwa apa yang dikerjakannya akan membuahkan hasil pada akhirnya. Begitu juga kita, ya, kita harus bekerja keras dan tiada kata lelah. Sebab petani yang bekerja keraslah yang mendapat bagian dari hasil tuaiannya, bukan petani yang malas. Jadi Salomo dalam Amsalnya berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Petani harus sabar menunggu sehingga musim menuai tiba sebelum menikmati hasil jerih payahnya. Jadi tidak dalam semalam benih itu bisa dituai. Ya, jadi dia harus bersabar menunggu karena benih itu mengambil masa untuk tumbuh dan menghasilkan buah, ya. Dan dia harus dengan tekun, ya, bekerja. Kita harus belajar untuk tekun dan bekerja dan terus menabur dalam kehidupan rohani kita seperti seorang petani. Karena pada saat yang tepat kita akan menuai hasilnya. Dalam proses menunggu itu kita harus tetap sabar dan jangan menjadi lemah. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun setiap hari, firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dan kita praktikkan doa yang kita naikkan setiap hari, ibadah yang senantiasa kita ikuti, baik pada hari Minggu atau pada masa-masa lainnya. Semuanya itu adalah sama dengan tanah pertanian yang sedang kita usahakan dan kita tanam dengan tanaman yang kemudian kita pelihara sehingga akhirnya kita menuai hasil buahnya, ya. Mungkin ada waktunya saudara, ya, pembacaan firman Tuhan menjadi sangat membosankan atau bahkan doa-doa yang kita panjatkan, ya, seolah-olah terasanya tidak didengar oleh Tuhan. Mungkin juga kita merasa sia-sia datang ke ibadah atau persekutuan. Tetapi ketika kita tetap tekun melakukan semuanya itu tanpa menghiraukan kebosanan dan kelelahan yang kita rasakan, maka pada akhirnya kita akan menuai hasilnya. Dengan tekun membina hubungan dengan Tuhan, maka kita sedang membangun kehidupan rohani yang kuat dan bertumbuh terus, sehingga pada akhirnya hidup kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Hidup kita pasti akan menjadi berkat bagi orang lain, maka kita akan terbentuk menjadi prajurit Tuhan yang kuat dan gagah, yang siap menolong dan membantu setiap orang yang mungkin dalam kesusahan atau sedang dalam masalah. Dan firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kesimpulannya saudara, menjadi prajurit Yesus yang baik merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita akan dapat mematahkan segala tipu daya si iblis, menang dalam setiap masalah yang kita hadapi, dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang dengan memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan, mendisiplinkan diri di hadapannya dan tekun membina hubungan dengannya, maka kita akan dapat menjadi prajurit yang baik dan yang gagah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan 2 ayat, ya, yang terdapat pertama daripada Yeremia 20 ayat 11.
yang berbunyi, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dan kedua yang diambil daripada Yoel ayat 3 ayat 10. Yoel bab 3 ayat 10, tempaklah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, aku ini pahlawan Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Hingga firman-Mu akan bertumbuh walaupun hamba telah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus akan menyingkapkan, akan menguatkan dan meneguhkan firman ini di dalam kehidupan kami semua agar kami dapat hidup terus menerus. Tuhan fokus kepada Engkau, memiliki disiplin dan juga terus bertekun di dalam kehidupan rohani kami sehingga kami diberi kekuatan, kemampuan melakukan firman Tuhan. Kami akan menjadi berkat kepada orang lain di mana kami berada, bahkan kepada keluarga kami dan saudara mara kami dan kepada orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Seterusnya kita akan pergi kepada ibadah persembahan dan pemberian. Persembahan dan persepuluhan kita akan dibuat dengan dua cara. Yang pertama ialah melalui transfer secara online ke dalam akaun gereja yang akan dipaparkan sebentar nanti di skrin. Dan juga kaedah yang kedua, kita boleh mengumpulkan wang tersebut dan apabila kita kembali ke gereja nanti, kamu boleh menyerahkan wang itu kepada Sis Clay atau Brother Chong. Peringatan kepada jemaat yang menyerahkan wang persembahan persepuluhan secara online, jangan lupa untuk serahkan resit kamu kepada Sis Adele, bendahari kita yang terbaharu. Mari saya akan bawa kita semua di dalam doa persembahan. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, yang perkasa, yang sentiasa mencukupkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada ketika ini Tuhan, kami sekali lagi Tuhan mengembalikan berkat yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan persembahan kami ini Bapa untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan Engkau juga akan berikan kebijaksanaan dan hikmat juga kepada individu, terutama bendahari gereja kami Tuhan, untuk mengendalikan wang ini Tuhan supaya dapat digunakan secara semaksimum, seefisien mungkin Bapa untuk keperluan para jemaat dan juga bangunan gereja kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun kami memberi Tuhan, tapi kami tidak akan pernah merasa kekurangan Bapa. Malahan Tuhan semakin berkecukupan, berkelimpahan setiap hari Tuhan. Kerana Engkau Allah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian ya Bapa, tapi Engkau akan sentiasa menyediakan kami Tuhan berkecukupan sentiasa Bapa. Terima kasih Tuhan, dan bagi saudara-saudari kami yang tidak sempat memberi pada hari ini Bapa, Engkau terus memberkati mereka Tuhan, dan dengan lebih lagi Bapa, supaya pada masa akan datang mereka dapat bersama-sama dengan kami memberi Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur Bapa atas semua berkat telah kami terima daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, ucap syukur berdoa. Amin.
Mari kita lihat pengumuman pada hari ini. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Seterusnya, saya menjemput Penatua Frankie untuk membawa kita di dalam pujian pengagungan dan doa pemberkatan ibadah kita pada hari ini. Dipersilakan. Jemaat semua, mari kita melafazkan doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di syurga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di syurga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicobai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Dan kita berdoa, Bapa di syurga, kami bersyukur pada hari ini dan Engkau telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat dan umat-Mu, agar Engkau terus menerus memberkati umat-Mu, Tuhan dimanapun berada, agar kuasa Tuhan menyertai dan Roh Kudus memimpin sebagai penasihat dan guru yang ajaib yang akan terus memberkati umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan lindungi dan pelihara umat-Mu daripada kuasa-kuasa si jahat, daripada kuasa-kuasa penyakit, karena Tuhan menjadi panji keselamatan bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Esabi Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan sekali lagi di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.